Asal muasalnya tanggal 17 Januari 2023 ya. Agustan itu kirim voice note ke saya ya. Intinya dalam voice note itu Pak Paul tolong angkat teleponnya gitu ya. Jadi dia ngubungin saya, bukan saya ngubungin dia ya. Terus dia kali ya selama setengah jam itu kita teleponan putus nyambung karena dia ngomongnya terus ini ya. Nah, ini nomornya asli saudara ya. Nomornya bukan nomor palsu ya. Ya, nomornya asli itu saudara ya. Nah, nomornya asli. Nah, terus ini ya saudara ya. yang sebagian saya Agustan pengennya sekarang bagaimana? Pengennya sehat atau pengennya sehat atau pengennya gimana? Pengennya masa pengen mati sih, yang bener aja, jangan dong. Ya kalau dikasih sehat-sehat, kalau enggak ya mati, nggak apa-apa lah. Nggak kuat aku kok. Kalau Sultan tinggalkan Tuhan Yesus, benar-benar pengen tinggalkan Tuhan Yesus atau karena marah? Saya terlalu emosi, terlalu disalimi lah. Apa anjing gereja ini terlalu menyakitkan. Saya juga. Saya masih punya anak. Masih punya anaknya diusir. Saya nggak tahu salah saya. Berarti ya Agustin ini stres ya Bang? Nangis, ini nangis nih dia. Ini kalau aslinya itu dia lagi nangis. Sayang suaranya nggak jelas banget ya. Saya mau tampilkan ya supaya jangan ngomong saya bohong ya saudara ya. Jadi, nah ini deh ya. Sedikit aja ya saudara ya. Ya sedikit aja. Jadi asal muasalnya saudara, asal muasalnya tanggal 17 Januari 2023 ya. Agustan itu kirim voice note ke saya ya. Intinya dalam voice note itu Pak Paul tolong angkat teleponnya gitu ya. Jadi dia ngubungin saya, bukan saya ngubungin dia ya. Terus dia miss call video call itu ya, terus dia miss call lagi, ya saya lagi tidur saudara ya, tapi terus saya tuh kalau lagi tidur dengar suara dikit itu saya bangun saudara ya, jadi saya bangun, langsung saya bangun, saya cuma lihat aja, takutnya penting ya, karena masih gelap, jam 6:30 itu masih gelap ya di sini ya, jam itu kan bulan Januari ya, jadi terus pas lagi nelpon lagi langsung saya angkat tuh, makanya apa namanya banyak yang nggak kerekam ya, video itu banyak nggak kerekam pembicaraan itu. Terus saya juga setelah itu putus nyambung itu banyak yang selip rekamannya ya, jadi putus rekamannya itu ya, jadi putus nyambung beberapa kali ya, selama setengah jam itu kita teleponan putus nyambung karena dia ngomongnya terus ini ya. Nah, ini nomornya asli saudara ya, nomornya bukan nomor palsu ya, nomornya asli itu saudara ya. Nah, nomornya asli. Nah, terus ini ya saudara ya. yang sebagian saya Agustan pengennya sekarang bagaimana? Pengennya sehat atau pengennya sehat atau pengennya gimana? Pengennya masa pengen mati sih, yang bener aja, jangan dong. Ya kalau dikasih sehat-sehat, kalau enggak ya mati, nggak apa-apa lah. Nggak kuat aku kok. Kalau Sultan tinggalkan Tuhan Yesus, benar-benar pengen tinggalkan Tuhan Yesus atau karena marah? Saya terlalu emosi, terlalu disalimi lah. Apa anjing gereja ini terlalu menyakitkan. Saya juga. Saya masih punya anak. Masih punya anaknya diusir. Saya nggak tahu salah saya. Berarti ya Agustin ini stres ya Bang? Nangis nih dia. Ini kalau aslinya itu dia lagi nangis. Sayang suaranya nggak jelas banget ya. Ya, kita semua pernah disakiti sama gereja. Saya juga pernah mau tinggalkan Tuhan gara-gara dikecewakan sama gereja. Saya ngalamin juga dikecewakan sama gereja. Cuman saya nggak jadi bersyahadat waktu itu saya ketemu Tuhan Yesus.
2013 akhir. Nyaris saya tinggalkan. Saya udah mau syahadat juga waktu itu, Pak Gustan. Cuman saya malamnya ketemu Tuhan Yesus. Kurang seminggu janjian sama orang, ketemu Tuhan Yesus. Terus saya itu terus kayak kejawab semua. Terus hati itu kayak tenang, damai. Sebetulnya mau mati mau enggak, yang penting hati damai ya, Pak Gustan ya. Mau mati mau enggak, yang penting hati itu damai dulu gitu loh. Kalau sudah damai enak gitu loh. Nah, maksud saya, kalau hati itu sudah berdamai, didamaikan dengan Tuhan, enak. Nanti matinya pun tenang. Tapi kalau sudah berdamai, biasanya malah nggak jadi mati, malah sehat begitu biasanya. Yang kita pengen kan, Pak Gustan kan kembali sama. Yang penting kan sehat, yang penting kan yang penting kan damai hatinya. Mau kalau mati kan, kalau dalam keadaan damai juga indah matinya. Ya pokoknya gini, Pak Gustan, satu, kami lagi usahakan kumpulkan dana. Ada pro kontra, saya ditentang, saya nggak urusan. Pokoknya saya lakukan apa yang seharusnya saya lakukan, ya kan? Ini jangan khawatir, masih ada orang-orang yang sayang sama Agustan, ya. Ya, yang selanjutnya nanti dia ada ngomong sesuatu yang rahasia ya, dia minta jangan di expose ya, saudara ya. Ya enggak, kita sesuai dengan itu ya permintaannya ya. Tapi itu waktu dia telepon itu dia tadi nangis, saudara ya, dia menangis. Ya kita ada pahit sekali ya, makanya saya marah ya kalau ada orang-orang bilang Agustan kena azab, saya tuh jengkel ya, saudara ya. Kenapa? Karena saya aja nggak diazab sama Tuhan Yesus kok, ya. Tuhan Yesus aja memberikan saya kesempatan buat bertobat, sama ya Agustan ini. Dia nelpon saya buat apa coba? Niatnya dia lagi sakit gitu, itu bisik-bisik lagi, putus nyambung lagi ya. Kami terakhir bilang terputus, jangan khawatir, bagi saya rahasiakan. Ya saya bilang begitu ya. Kalau butuh dokter, info saya ya. Karena dia bilang ya, pokoknya intinya dia itu pokoknya inilah, disandra lah. Ya intinya pokoknya ya, nanti kalau ada beberapa yang dia minta benar-benar dirahasiakan. Terus saya doakan dia, saudara ya. Saya doakan dia. Ya kalau yang setahu saya dia sudah menerima kembali Tuhan Yesus ya, yang setahu saya. Adapun nanti dia kemudian dibilang kembali ke sana segala macam, itu ya kita nggak bisa komunikasi soalnya ya, dalam kondisi nggak bisa komunikasi, bahkan mau ketemu dia saja, Galarua sudah datang ke sana saja, udah nyamperin bawa uang aja ditolak, karena ada yang jagain dia, ada yang menyandera dia, bahkan istrinya sendiri pun ikut ini loh, saudara ya, istrinya yang Islam itu ya, ikut ngelaporin, saudara. Kasihan sekali ya. Sama waktu itu kita nggak cerita banyak tentang anaknya ya, karena cuman putus nyambung, dia ngomongnya bisik-bisik tadi ya, sampai ada yang, jadi kalau dia ada orang gitu kelihatannya ada orang, terus dia ini ya, jauh gitu ngomongnya ya, lirih gitu, berbisik ya. Terus dia bikin video ya, kenapa menghubungi pendeta lebih gampang daripada menghubungi ustadz-ustadz itu ya, teman-temannya dia sesama Islam. Dia bikin begitu ya, saudara ya. Ya kalau sudah begitu ya, kalau saya yakin dia sempat bertobat ya, saudara ya. Saya yakin dia sempat bertobat, saudara. Cuman saya nggak tahu kelanjutannya itu, dan nggak sempat dibaptis. Kenapa? Nah, susah. Nah itu, saudara. Jadi apakah selamat? Saya nggak tahu, saudara. Itu ya, Anda kalau sudah masuk hati-hati, saudara ya, jangan sampai nggak ada kesempatan lagi. Nah kalau tadi Tuhan kena azab, enggak, saudara, nyatanya kita sudah datang kasih pertolongan kok. Langsung, kalau waktu itu Agustan diobatin, sembuh, saudara. Sembuh, ya, sembuh. Mualaf Center ini jahat ya. Kalaupun dia harus mati ya, saudara ya, kalau dia dalam keadaan begitu ya sudah, artinya ya sudah, lebih baik meninggal kan, lebih baik dia meninggal. Kalau dia sudah percaya Yesus, sudah selesai. Sekarang kalau dia sembuh ya, misalnya sembuh nih, terima uangnya Galarua, terus anaknya diapa-apain, diperkosa atau apa, Mualaf Center kan kejam ini, saudara ya. Kayak si siapa, Hani Christian kan si menyandera anaknya Yudi Mulia disandera, saudara ya, Stephen Indra itu kan.
Anaknya Yudi Mulyana kan disandera, saudara. Ya apa-apain kan. Terus diinterogasi luar biasa sekali sampai pada ketakutan semua. Ya, itu mesti bagaimana coba? Mendingan mati kan? Kalau dia mati dalam keadaan dia percaya kepada Yesus kan mendingan mati, sudah saat itu udah selesai. Benar nggak? Yudi Mulyana kan akhirnya udah meninggal juga, kayaknya sudah selesai kan, udah dramanya udah berhenti. Kalau diterusin kan repot, saudara. Benar nggak? Ya kan? Terus lagi matinya pun masih dikejar, dipaksa ya, sampai tadi ngomongin ngomel-ngomel begitu ya. Ya gimana, saudara? Memang begitu ya, memang begitu ya. Jadi dia curhat sama saya ya, kenapa dia meninggalkan Yesus. Kan itu sebuah pengakuan dosa ya, sebuah pengakuan mengapa dia tinggalkan Tuhan Yesus. Nah, terus kita doakan. Yang nggak sempat direkam itu yang dia ngikutin doanya saya, saudara ya. Nggak sempat direkam, saudara ya. Yang dia ikutin saya berdoa, saya bilang ya. Itu nggak sempat direkam tentunya ya. Karena saya fokus dengan pokoknya dia selamat dulu. Terus itu pun yang direkam juga karena ini ya, lama ya, putus-putus juga mungkin ya, nggak kedengaran juga. Apakah Agustan selamat? Ya saya nggak tahu, saudara. Ya saya nggak tahu. Dia bertobat datang sama Yesus dengan cara Tuhan. Yang penting, saudara, kalau sudah ngalami begini, dulu saya sudah ngomong ya berkali-kali, Anda kalau sudah kepalang tanggung begini, belar, saudara sekalian. Anakmu gimana? Tuhan pasti lindungi. Percaya saya. Karena Tuhan bilang, barang siapa takut kehilangan, ya barang siapa mencintai anaknya, istrinya, ibu bapaknya, orang tuanya lebih dari aku, dia tidak layak ikut aku. Barang siapa mencintai nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Pokoknya pegang kalimat itu, saudara. Jadi kalau sudah belar, Anda boleh lari, ya, Anda boleh lari. Tapi kalau sudah ketangkep, udah buka saja, saudara. Ulangi ya, kalau Anda boleh lari, tapi kalau sudah ketangkep, buka saja. Ya buka, jangan takut, sudah Tuhan pasti lindungi. Jangan takut, saudara. Dibanding Anda nanti mati di dalam kekekalan, mendingan Anda saat itu cuma dipersekusi sebentar, sudah selesai. Nah, jangan tanggung-tanggung. Jadi kalau tanya, saya nggak ngerti, saudara. Pokoknya Tuhan yang Yesus yang saya kenal itu Tuhan yang penuh dengan cinta kasih. Pokoknya itu ya, saudara ya. Hanya kalau saya, jadi kenapa ya saya sekarang nih, saya ngomong begini, supaya Anda siap-siap semua. Anda yang hari ini yang orang-orang Islam yang dengar video saya ya Anda yang mau terima Yesus, percaya saya. Siapkan semuanya ya. Makanya orang-orang ini pada telepon saya ya. Kenapa? Ya karena mereka tahu ada buah. Dalam komunitas kita ini ada buahnya. Ya, kita tidak urusan dengan Trinitas Oneness, apa tari-tarian Unitarian, kita tidak urusan. Kita yang penting kamu percaya pada Yesus. Kamu pun ya, kamu menerima Yesus dan kamu percaya Yesus adalah juru selamatmu. Juru selamat, saudara. Tentu Anda harus dibaptis dan percaya itu ada buahnya, yaitu apa? Tadi mengasihi, mengampuni, memberkati, bukannya ngutukin, mengasap orang. Ya Marcel terakhir silakan. Ya Pak, Pak Paul, saya ingin bertanya. Dulu juga saya sempat alami kekecewaan juga. Dulu karena saya sudah dibaptis, kemudian karena saya sempat alami kekecewaan dengan Tuhan, saya jadi ikut yang Sai Baba itu, Pak. Jadi saya tuh pernah nyembah Sai Baba. Apakah terus kemudian saya bertobat dan apakah saya harus dibaptis ulang lagi, Pak? Sebaiknya kamu dibaptis. Kalau kamu sudah tinggalkan Tuhan Yesus, kamu datang pada Tuhan Yesus dan kamu ragu, sebaiknya kamu baptis. Gitu nanti. Iya kan, saya kan sudah dibaptis, Pak, sebelumnya. Terus kemudian saya sempat ngikut Sai Baba itu, terus tapi saya berbalik lagi. Apakah saya harus dibaptis ulang gitu, Pak? Ada penyangkalan kepada Yesus nggak waktu kamu ikut Sai Baba itu? Ya memang. Nah, kalau sempat menyangkal Yesus, kamu harus dibaptis ulang. Ya, oke. Kamu mau terima Yesus lagi sekarang? Enggak, Pak, ini sudah lama, cerita lama ini, Pak.
Karena kan tadi kan Bapak mengatakan apa namanya, ya mengenai si Agustan itu, saya jadi teringat dulu Harus juga dibaptis saya ulang. Jangan pernah. sampai nggak ada waktu, jangan sampai tidak ada kesempatan buat dibaptis. Baptis ulang. Kalau kamu sudah menyangkal, ketika kamu kembali kepada Tuhan, kamu harus akui dengan mulutmu, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Ya, percaya bahwa Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan kamu baptis ulang. Oke. Ya, makanya kamu masih punya ketakutan, punya rasa apa gitu ya. Karena itu tadi, ya. Karena hatimu tidak teguh. Nah, itu yang harus dibaptis ulang. Ada penyangkalan. Ya, apa boleh Pak Paul kalau saya konsultasi pribadi dengan Pak Paul gitu via telepon? Boleh. Apakah bisa, Pak? Boleh, nanti tanya sama Galarua ya. Tadi kan ada Hagios Internasional itu, Bible College itu, di layar itu ya, ada nomornya. Catat aja, ya. Oh iya. Iya, iya. Marcel Ya, tahu ya. nomor saya, Pak. Oh, Marcel ya, nanti tanya sama Ibu Lisoy ya, sama Ibu Lis. Oke, iya. Jadi Ya. oke ya. Iya, makasih Pak. Iya. Oke, siapa mau kasih penutup? Silakan. Siapa kasih penutup? Anda mau kasih penutup? Kalau nggak ada, ini ya. Kalau nggak ada, ini biar Pak Santiamer masih. Pak Santiamer kasih penutup. Silakan Pak Santiamer. Pak Santiamer udah nggak ada ya? Oke, saya penutup ya, saudara. Intinya, saudara ya. Apakah Agustan bertobat? Apa enggak? Saya nggak tahu, saudara ya. Tetapi dia datang, ya, datang kepada saya. Dia minta didoakan. Dia tidak minta uang loh, saudara ya. Karena dia minta doakan, dan saya bilang, saya tunjukkan bahwa kita mengasihi dia. Semua yang tadi dia kepahitan itu, ya, kita bilang, kita kasih jalan untuk kita obati. Lalu mualaf center menghalang-halangi dia untuk terima uang itu, saudara. Padahal uang yang dikumpulkan oleh mereka itu nggak ada sekuku hitamnya kita, saudara ya. Ya, dan kita sudah siap. Saya sudah bilang, ini dokter, kalau butuh dokter kita siapkan. Ya, tapi ditolak semua sama Agustan, saudara. Ya, jadi harus bagaimana dong kita, ya kan? Harus bagaimana kita semua, pertolongan Tuhan sudah datang. Seharusnya Agustan bisa nggak terima waktu itu, bisa. Cuman resikonya mungkin anaknya dibunuh, saudara, atau diperkosa, atau diapain, mungkin sudah diancam, saudara ya. Karena waktu telepon saja dia takut-takut, saudara ya. Waktu telepon saya saja dia takut-takut, saudara ya. Terus bisik-bisik terakhir yang waktu saya tuntun itu dia bisik-bisik, saudara ya. Nah, terus setelah itu nggak bisa nelpon lagi, saudara. Nggak bisa telepon lagi setelah itu. Sampai sekarang nggak bisa telepon lagi ya, tentu saja udah mati orangnya. Nah, kemungkinan handphonenya itu ya mungkin di apa gitu ya. Nah, itu masalahnya. Dan waktu dia nelpon pun nangis, ya dia menangis. Seperti dia ada ketakutan, ada penyesalan, ada sesuatu. Saya bilang, Tuhan Yesus mengasihimu. Saya bilang begitu ya. Saya sudah sampaikan ya. Saya sudah doakan dia juga. Nah, itu urusan dia dengan Tuhan ya. Urusan dia dengan Tuhan. Dan kalau kemudian tiba-tiba si siapa itu mualaf center ya, mualaf center tiba-tiba ada ganggu dia, ya kan? Wah, itu sudah resiko ya. Sudah resikonya harus begitu ya, gimana lagi, saudara? Ya, makanya Anda lihat ya, masuk Islam itu gampang, saudara. Anda kalau lagi pahit kayak apa, tapi hati-hati keluarnya, saudara ya. Nasibmu dan keluargamu taruhannya kalau kamu keluar dari Islam ya. Diancam, bahkan Anda sudah mau, ada orang mau tolong kamu pun ya setengah mati. Ya, hati-hati, saudara ya. Hati-hati, saudara ya. Kenapa harus takut negara hukum? Mana bisa, Indonesia mana ada hukumnya begini. Kita laporin si kaya nama aja nggak masuk penjara, negara nggak sanggup, ya. Negara nggak sanggup. Meminta suaka sebelum keluar udah dibunuh dulu. Nah itu kan taruhannya begitu, keburu nggak, ya kan? Nah itu loh masalahnya. Sebetulnya waktu itu kita siapin, saya sudah siapin suaka buat Agustan. Cuman itu tadi ya nggak keburu ya. Ya karena dijaga, saudara, ketat. Itu kejaga ketat 24 jam, ada yang nungguin, saudara ya. Jadi itu waktu nakam itu putus-putus itu, nanti habis putus nanti berapa menit baru nelpon lagi. Saya telepon
di reject terus ya, nanti terus dia nelpon lagi, saudara, putus di reject terus telepon lagi gitu ya. Itu kenyataannya ya, Anda mau percaya mau enggak, itu kan nyatanya kan dia nelpon, udah jelas nyatanya dia nelpon, nyatanya dia tadi curhat sama saya ya. Itu sebagai sepotong ya, sepotong itu yang saya lihat nggak berbahaya dan tidak menyangkut. Lalu disyahadatkan kembali sama si Hani ya. Jahat sekali ya, dipaksa ya saudara ya. Oke, saudara, pesan saya hati-hati, jangan sekali-kali kamu masuk Islam. Masuknya gampang, keluarnya nyawamu dan keluargamu jadi taruhannya, saudara. Bahkan ketika kamu lagi susah pun, orang mau tolong kamu enggak bisa, kamu didikte, kamu sudah langsung dipenjara, kamu diintimidasi, disandra. Hati-hati saudara ya. Dan itu yang terjadi ya, dengan Yudi Mulyana, Ali Makrus, sudah kejadian semua saudara. Kamu menjual jiwamu pada iblis. Nah, kalau kamu sudah niat masuk Islam, terus kamu sudah mau keluar, berarti kamu sudah siap nyawa taruhannya. Sekalian langsung, jangan tanggung-tanggung saudara. Ya, memang tidak ada paksaan masuk Islam, tapi kalau kamu keluar dari Islam ya mati kamu saudara. Oke, kita tutup dalam doa. Ya, ini ada Ibu Lis, boleh berdoa buat kita semua Ibu Lis. Anak Bu Lis nih. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.